Video kali ini kita bakal editing breakdown, dimana gue akan mengedit foto dari ini menjadi ini. Stay tune. Halo semua, Alvin's here. Oke, seperti yang gue janjikan minggu lalu, kita bakal breakdown editing yang gue lakukan pada foto Om Yoji yang gue tunjukkan minggu lalu, atau gue tunjukkan lagi yang ini. Penasaran? Oke, dan untuk editingnya gue menggunakan PC gang. Dan untuk software yang gue menggunakan Adobe Photoshop. Biasanya itu gue gunakan hanya untuk beberapa efek dan retouch. Tapi untuk warna atau proses color grading biasanya gue lakukan semuanya di Capture One Pro. Itu software yang bagus. Tapi sebenarnya kalian bisa menggunakan software yang lain juga, tapi untuk setiap video gue bakal menggunakan Capture One Pro dan Adobe Photoshop. Dan untuk peralatan sendiri gue menggunakan biasanya graphic tablet, tapi kadang gue juga bisa pakai mouse, jadi kalian tidak ada alasan untuk bilang nggak bisa melakukan editing. Selama kalian ada mouse, kalian bisa bekerja juga. Oke, let's start. Oke semua. Nah sekarang kita mulai fase editingnya. Pertama, software yang gue pakai buat memproses raw gue adalah Capture One Pro. Dan untuk gue sendiri, gue sangat suka pakai software ini karena banyak hal yang menurut gue lebih superior daripada menggunakan Lightroom. Tapi kalau jika kalian punya Lightroom, tidak masalah. Dan satu hal yang paling gue demen dari Capture One ini adalah ketika kita shoot tether yang langsung masuk ke komputer. Lightroom biasanya suka crash atau suka banyak bugs-nya, tapi kalau Capture One sangat-sangat bagus kalau ketika kita mau shoot tethering. Dan oke, ini fotonya kelihatan berbeda jauh kan ya. Oke, tenang saja. Biasanya langkah pertama yang gue lakuin adalah gue biasanya langsung ke menyiapkan preset yang gue mau pakai. Untuk di sini gue juga udah menyiapkan di C8760. Kalian juga biasanya preset ini kalian juga bisa download di internet, kadang ada yang gratis, kadang ada yang bayar. Dan ini gue beli sama teman gue, jadi ini preset beli. Oke, setelah kita pakai kelihatannya nggak berubah jauh, tapi ketika di bagian color di Capture One ini ada yang namanya base karakteristik. Biasanya curve-nya ini gue ubah ke linear response biar dia ngebacanya itu linear, jadi belum ada kontras atau apa. Dan jadi kita sendiri yang ngatur kontrasnya. Dan hanya dari itu kita naikin kontrasnya keras sedikit. Oke, tampaknya segini cukup. Langsung lumayan kelihatan bedanya. Jadi bagi gue sih kelihatan sedikit lebih sinematik. Gue naikin brightness-nya sedikit dan gue ngurangin saturation. Segini cukup. Dan gue juga bisa scroll highlight-nya buat benerin highlight yang kelihatannya terlalu terang di jendelanya. Dan gue naikin shadow-nya sedikit, at least buat ngebalance sedikit saja. Dan biasanya ini ada di toolbar curve dan ada namanya luma, dan ini gue cuma nemuin di Capture One doang. Jadi ini cuma nggak efek warnanya sama sekali, jadi lebih ke exposure-nya doang. Biasanya gue turunin sedikit, terus itu gue tambahin lagi, gue naikin. Oke, jadi lebih kontras, kita bisa lihat. Dan makin kelihatan sinematik, at least menurut gue. Walaupun gue kurang suka menggunakan kata sinematik, tapi ya gue nggak ngerti gue mau pakai term apa buat style gue. Tapi ya, dan clarity biasa gue tambahin sedikit buat biar lebih apa ya,
lebih berasa nge-punch sedikit gambarnya, strukturnya juga. Dan vignetting sedikit, gue biasanya di 0,4 biar kita bisa lihat jadi fokusnya lebih ke subjeknya, which is mereka berdua ini. Lalu kita masuk ke toolbar color. Di bawah itu white balance kita bisa setting lagi. Biasanya gue cuma bakal ubah sedikit, biasanya nggak terlalu kelihatan banget sih, cuma buat gue lumayan cepetan. Jadi lalu color balance di sini karena overall warna sini adalah orange, dan buat kelihatan seperti golden hour, gue pengen bikin color kontras sedikit, yaitu dengan naikin shadownya dengan warna yang warna lebih cool, kebalikannya, jadi kontras. Karena banyakkan orange, jadi kita coba kontrasnya ya sedikit aja, gue segini cukup. Lalu kayaknya gue mau mid tone itu biasanya lebih ke bagian skin atau apa, gue coba ambil kontras gitu di mid tone. Oke. Jadi bisa kita lihat before after. Lalu kita lihat before after dari yang pertama. Perbedaannya bagi gue sih lumayan jauh ya. Dan tergantung taste masing-masing, tapi biasanya berapa orang demen detail sampai ini juga kelihatan, jadi dinaikin lagi. Kalian juga bisa selection. Kalau mau naikin detailnya, selection dikit. Kalau kita naikin exposure sedikit, ya, jadi masih kelihatan detail di sana ya. Oke, habis ini kita jalan ke Photoshop. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Photoshop. Seperti kalian lihat, gue udah ada layer buat gue mengerjakan. Cuman kita mulai dari awal. Pertama biasanya gue bakal copy backgroundnya, dan buat nge-clean up background. Biasanya gue masuk Photoshop itu cuma buat retouch atau cuma finishing doang, jadi warna biasanya nggak gue otak-atik. Kalaupun gue otak-atik biasanya sedikit banget. Jadi di sini karena di sensor kamera yang gue pakai ada imperfection, jadi gue biasanya benerin sedikit itu. Dan di sini ada saklar. Biasanya kalau mau cepet pakai aja healing brush tool. Biasanya gue ada teknik sendiri kalau gue mau clean up bener rapi, tapi buat ini kayaknya bener gue cukup sih. Tuh, waktu di zoom juga nggak kelihatan sama sekali. Oke, coba kita lihat. Tidak kelihatan kan? Oke, lalu biasanya karena menurut gue ini udah oke, gue cuma bisa tambahin dikit. Ini gue mencari smoke PNG di Google, cari aja. Habis itu jangan lupa kalau bisa yang backgroundnya warna hitam. Habis itu ganti layernya menggunakan screen. Lalu seperti kita lihat, gue mau naruh smoke itu cuma di bagian bawah, gue nggak mau kena atas, tapi di sini ada garis. Sangat tidak asik ya garisnya. Jadi biasanya yang gue lakukan adalah gue bikin layer mask. Tinggal klik aja di sini layer mask. Habis itu pakai brush hitam, kalian brush bagian. Oke, gue coba delete layer mask. Terus opacity-nya kurangin sedikit, flow-nya kurangin dikit. Pakai brush besar, di sini ada garis, ya. Dan kita pakai soft round. Kok bisa tipis-tipis aja kita. Pastiin menggunakan hitam, jadi yang kita brush ini bakal kena masking, jadi nggak ada garis yang mengganggu di bagian atas saja. Dan
menurut gue udah cukup. Oh, dan opacity biasanya gue kecilin sih. Soalnya kalau misalkan kita pakai full, kita bisa lihat. Oh, tapi kalau full ini kita bisa lihat kalau yang masih belum ada yang kita maskingnya belum rapi, kita bisa benerin lagi. Oke, dah. Lalu kita turunkan opacity-nya sampai kecil. Oke, jadi kayak cuma ngebayangin dikit. Kenapa gue kasih warna biru? Oh, biasanya kan kalian dapat PNG-nya warna putih kan, asap. Kalian bisa ubah menggunakan adjustment layer. Kalian bisa pakai photo filter. Kalian pilih warna biru. Biasanya gue pakai photo filter sih. Kalian bisa pakai cooling filter. Kalian naikin saturation, density-nya apa atau enggak kalian juga bisa pakai color balance, tapi kalau dari putih biasanya gue langsung tembak ke photo filter. Oke, langkah selanjutnya adalah bikin garis ini. Bikin garis itu pertama gue bakal pakai kasar aja, jadi kayak bayangkan lightingnya bakal jatuhnya ke mana. Oke, gue di sini pakai polygonal lasso tool. Gue kurang suka yang barusan. Anggap aja ini, lalu kita pas pakai pen bucket, kita selection, ambil eyedropper, bisa menggunakan tombol Alt, lalu di select, yes, lalu soft light, dan lupa kita kasih Gaussian blue. Biasanya gue langsung pencet sih, jadi benar-benar kelihatannya lebih rapi. Dan operasinya kurangin sampai kelihatannya sekilas ya. Kalau mau lebih rapi, mari kita masking sedikit karena di sini harus lebih tembok, tidak ada apa-apa. Oke. Lalu di langkah terakhir gue menggunakan curve tool. Di sini kita ambil curve. Biasanya gue naikin titik yang paling bawah ini, kalian naikin sedikit aja. Jadi kayak kelihatan itu. Habis itu tengahnya kalian turunin. Efeknya mini tapi kayak lebih ke jadi lebih kayak ada haze sedikit di foto kalian, dan seperti biasa kita kurangin opacity. Jadi efeknya kayak cuma sedikit aja. Oke. Terakhir tambahin watermark. Dan oke. That's all for the editing part. Hope you enjoy. Oke. Bagaimana menurut kalian editing breakdown nih? Do you like it? Or do you not like it? Kalau kalian gak suka, silahkan pencet tombol dislike 2 kali. Oke, tapi kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like ya. Slap like now. Oke, kalau kalian ada yang kalian bingung atau mau tanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Gue bakal baca dan gue bakal jawab. Atau ada tahap yang kalian bingung juga, silahkan tinggal di bawah. Atau kalian ada ide lain buat editingnya, siapa tahu bisa membuat menurut kalian bikin foto itu jadi lebih keren. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oh, gue bakal ninggalin raw filenya di deskripsi, jadi kalau kalian mau coba edit
silahkan juga. Dan kalau kalian ada penasaran buat lighting atau editing breakdown, gue juga bakal tinggalin link Facebook gue atau Instagram gue. Kalian bisa request foto mana yang kalian mau breakdown. Dan oke, that's it for today's video. Hope you enjoy it. Don't forget to subscribe dan pencet tombol notifikasinya jadi kalian tidak ketinggalan terhadap konten baru. Dan jangan lupa share video ini kalau kalian berbaik hati dan tolong. Okay, I think that's for today's. Keep craving, keep learning. Alvin out. See you next week. Bye bye.